Assalamualaikum. Lanjut belajar ekonomi lagi nih. Kali ini kita mau bahas distribusi pendapatan. Kali ini kita mau bahas terkait dengan distribusi pendapatan. Sekarang definisi dulu ya. Definisi dari distribusi pendapatan. Distribusi itu kan nanti pembahasannya merata atau tidak ya. Berarti definisi distribusi pendapatan adalah keadaan yang mencerminkan atau bisa menggambarkan merata atau tidaknya atau bahasa lain merata atau timpangnya pembagian hasil pendapatan suatu negara kepada penduduknya. Nah, itu adalah definisi distribusi pendapatan. Jadi memang pembahasan distribusi pendapatan adalah pembahasan terkait dengan ekonomi makro. Sekarang kita mau bahas alat untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan. Kenapa bahasnya hanya alatnya? Karena ini yang sering ditanyain nih di soal distribusi pendapatan. Ayo kita mulai. Yang akan kita bahas untuk mengukur distribusi pendapatan ada dua. Yang pertama ada yang namanya koefisien Gini atau bahasa lainnya adalah indeks Gini. Namanya koefisien, indeks itu kan adalah angka ya. Berarti secara definisi angka yang nanti akan menggambarkan tingkat distribusi pendapatan. Nanti dia sebenarnya rata atau enggak. Angkanya dari mana ke mana? Angkanya itu sekitar antara 0. Kalau 0 berarti dia rata sempurna. Berarti bagus ya. Rata sempurna 0 sampai dengan angka 1. Kalau 1 itu berarti ketimpangannya sempurna. Enggak rata banget gitu. Enggak rata bangetnya sempurna. Ketimpangan sempurna. Makanya nanti ada patokan koefisien gini ya. Ada patokan secara teori ya, nilai koefisien Gini. Yang pertama, kalau nilainya itu kurang dari 0,4 berarti dia ketimpangannya rendah. Tapi kalau nilai koefisien Gininya 0,4 sampai 0,5 berarti dia ketimpangannya sedang. Dan kemudian ketika lebih dari 0,5 jelas secara teori dia ketimpangannya adalah tinggi. Makin timpang itu makin buruk ya. Nah, ini alat ukur yang pertama. Gambaran soal terkait dengan nilai koefisien Gini, misalnya nih, ada Indonesia, indeks Gininya adalah misalnya 0,38. Terus misalnya India indeks Gininya 0,42. Nah, ini menunjukkan, tadi kan kalau indeks Gini itu, intinya dia makin mendekati 1, makin mendekati angka 1 itu berarti makin timpang atau bahasa lainnya makin timpang itu adalah makin buruk ya tingkat distribusi pendapatannya. Nah, kalau seperti ini berarti kondisi Indonesia itu jauh lebih baik daripada India. Kenapa? Karena nilai indeks Gininya Indonesia tuh di antara Indonesia itu nilainya 0,38 dan India itu 0,42. Kalau soal yang lainnya ayo kita kerjakan supaya tergambar. Soal yang pertama, indikator yang umum digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan dalam suatu negara adalah A. GNP salah, ini pendapatan ya. Gross National Product salah, pendapatan per kapita salah, personal income salah, yang betul adalah Gini rasio atau tadi kita bahas adalah
indeks Gini bahasa lainnya, atau bahasa lainnya ada koefisien Gini. Jadi yang ini jawabannya D. Soal berikutnya, diketahui nilai koefisien Gini dari beberapa negara. Pertanyaannya, dari negara-negara tersebut, negara yang distribusi pendapatannya paling merata. Paling merata itu berarti paling baik. Kalau paling baik berarti dia mendekati angka 0. Mendekati angka 0. Nah, kita lihat. Dari ketiga ini, lihat. Mana yang angkanya paling rendah? Nah, yang angkanya paling rendah adalah Inggris. Berarti jawabannya adalah D. Soal berikutnya, nilai koefisien Gini dari beberapa negara ini ada negara yang ketimpangan distribusi pendapatannya paling tinggi. Berarti kalau ketimpangannya paling tinggi berarti dia paling buruk. Kalau paling buruk berarti yang paling mendekati angka 1. Kita lihat. Cek nilainya mana angkanya yang paling besar. Indonesia, Thailand, Myanmar, Singapura, dan Laos. Ternyata Laos angkanya menunjukkan paling tinggi. Berarti ketimpangan distribusi pendapatannya paling tinggi adalah Laos. Jawaban yang ini E. Soal berikutnya, nilai koefisien Gini yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan suatu negara ketimpangannya rendah. Nah, kalau ketimpangannya rendah itu berarti paling baik. Kalau paling baik berarti angkanya berapa nih? Nah, kita udah bahas kan, dia kalau kurang dari 0,4 itu ketimpangannya rendah. Ketimpangannya rendah. Kemudian 0,4 sampai 0,5 itu ketimpangannya sedang. Dan di atas 0,5 itu ketimpangannya tinggi. Pertanyaannya ketimpangannya rendah berarti kurang dari 0,4. Yang ini jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, apabila dalam sebuah negara terjadi pemusatan pendapatannya, berarti yang harus dianalisis adalah pemusatan pendapatan. Gak ngerti teh, berarti pemusatan pendapatan itu pendapatannya terpusat di suatu wilayah doang. Contoh misalnya Jakarta. Wah, Jakarta aja kan yang penduduknya banyak, terus juga di situ memberikan lapangan pekerjaan banyak. Nah, terpusat kan pendapatannya, orang yang bekerja di Jakarta itu pendapatannya terpusatnya di situ. Nah, berarti itu rata atau tidak? Berarti ini adalah ketimpangan ya yang terjadi. Ketimpangan atau bahasa lainnya tidak merata nih pendapatannya. Tidak merata. Berarti pemusatan pendapatan itu kondisi yang apa? Itu kondisi yang buruk. Kondisi buruk. Kalau kondisi buruk berarti apa? Angka indeks Gininya mendekati 1. Mendekati angka 1. Berarti yang mana? Lebih besar dari 1 tidak mungkin karena maksimal itu 1. Makin mendekati 1, makin kecil, makin 0 tidak terpengaruh. Jawabannya adalah makin mendekati 1. Yang ini jawabannya yang B. Soal selanjutnya ada 2 soal lagi nih ya. Makin buruk distribusi pendapatan suatu negara. Kalau buruk ingat dia mendekati angka 1. Berarti koefisien Gininya lebih besar dari 1 nggak mungkin. Gimana tadi? Karena maksimal itu 1. Makin mendekati angka 1. Berarti jawaban yang ini yang B. Soal yang kedua nih ya, semakin merata distribusi pendapatan di sebuah negara, makin rata itu berarti makin baik. Kalau makin baik berarti dia mendekati angka 0. Nah, maka nilai koefisien Gini lebih besar dari 1, enggak, mendekati 1, enggak, makin kecil, makin mendekati 0. Jadi yang ini jawabannya yang D. Nah, media yang kedua atau alat yang kedua yang akan kita bahas adalah dia kurva.
namanya kurva Lorenz, tapi dikasih Z ya. Kurva Lorenz. Nah, berarti secara pengertian kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan atau mencerminkan gitu ya, menggambarkan tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan. Nah, berarti nanti si soal itu digambarkannya dalam bentuk kurva. Jadi ada vertikal, horizontal gitu ya. Kalau di kurva Lorenz, nah nanti yang vertikalnya output biasanya. Kalau yang horizontalnya itu adalah yang jumlah penduduk. Nah, ini gambar untuk kurva Lorenz. Nah, tapi ikoniknya adalah kurva Lorenz itu patokannya ada garis diagonalnya. Gini. Jadi, misalnya ada seperti ini ya. Nah, kata kuncinya adalah kalau di kurva Lorenz semakin mendekati garis diagonal, diagonal berarti yang warna biru. Garis diagonal kan yang warna biru gitu ya. Berarti kondisinya adalah semakin rata. Atau bahasa lainnya semakin baik. Perbandingannya gimana? Misal, ini adalah kondisi A, kemudian ada lagi kurva Lorenz-nya adalah yang begini. Nah, kondisi yang B. Berarti kalau dari gambar ini, kondisi A kan makin deket nih ke kurva Lorenz, intinya makin kurus saja, ini gemuk. Itu kondisi yang lebih baik. Lebih baik dari kondisi B. Untuk lebih tergambarnya, yuk kita ngerjain soal. Soal yang pertama, alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan. Kalau nggak koefisien gini, kurva Lorenz, pendapatan per kapita salah, kurva gini salah, kurva Engel salah, kurva Lorenz. Jadi yang ini jawabannya adalah yang D. Ada soal seperti ini, manakah yang termasuk pernyataan yang benar? Negara A, negara B, negara C gitu ya. Ingat, kalau penggambarannya adalah kurva Lorenz, dia yang paling baik itu adalah yang mendekati garis diagonal. Itu berarti kondisinya yang paling baik. Bahasa lainnya adalah paling kurus. Yang kurus yang mana? Yang lebih kurus yang ini ya. Berarti yang A ini adalah yang paling baik. Atau bahasa lainnya paling merata. Kita cek satu-satu. Keadaan negara B dan C lebih baik dari A. Salah. Kan yang paling baik yang A. Yang B itu paling buruk ya. Kalau yang B kan gendut nih. Makin menjauhi garis diagonal. Berarti ini paling buruk. Kalau yang B. Keadaan C dan A lebih baik dari B. Benar sih ya. Kita cek dulu. Keadaan A dan B lebih baik dari C. Salah. Karena B kan paling buruk. Di antara ketiga negara, keadaan C yang paling terbaik. Salah. Harusnya kan yang A. Di antara ketiga negara, keadaan C yang paling terburuk. Salah. Harusnya kan yang B. Berarti jawabannya ini nih. C dan A lebih baik ya daripada yang B. Bener kan? Karena B yang paling buruk. Jawabannya ini adalah yang B. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal berarti, nah bahasanya kan makin jauh ya. Dari garis diagonal berarti dia bahasannya adalah kondisinya makin buruk. Makin buruk itu bahasa lainnya adalah makin timpang. Kita cek jawabannya.
Semakin tinggi tingkat distribusi pendapatan, semakin tinggi tingkat pemerataan, semakin tinggi tingkat ketimpangan. Nah, semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Jawabannya yang C. Kalau ini kan semakin tinggi tingkat, nah salah. Semakin rendah, salah. Semakin rendah tingkat, salah. Berarti yang ini jawabannya yang C. Soal terakhir berikutnya. Bila pendapatan nasional didistribusikan merata sempurna. Nah, kalau merata sempurna, dia alat yang dipakainya adalah kurva Lorenz. Sedangkan bahasanya kurva Lorenz itu semakin mendekati garis diagonal itu makin baik ya, makin baik. Tapi kalau semakin menjauhi garis diagonal itu dia semakin buruk. Nah, gimana kalau merata sempurna? Yang namanya merata sempurna, kondisinya merata sempurna itu berarti, berarti ini output ya tadi ya, yang vertikal tuh output. Yang horizontal itu jumlah keluarga. Nah, seperti ini. Nah, ini disebutnya adalah rata sempurna. Rata sempurnanya kondisinya gimana? Berhimpit. Berhimpit dengan garis diagonal. Kita cek. Kurva Phillips salah, kurva Phillips salah, kurva Lorenz salah. Kurva Lorenz berhimpit dengan garis diagonal. Yang ini berarti jawabannya adalah yang E. Terima kasih sudah menyaksikan video materi ekonomi. Sampai berjumpa lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.